tambah 1 sama dengan 2. Salah kalau ada orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa? Yang benar berapa? Karena 1 tambah 1 itu, ya, itu sama dengan 4. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Aku, kamu, dan 2 anak kita. Hanya gimana? Apa kata? Yang benar adalah 1 kali 1 itu 1, seperti bintang tamu yang satu ini. Wih, oh my god. Bagus banget loh. Ini udah mau 5 tahun. Baru keluar bagusnya di tahun kelima. Bintang tamu yang satu ini bikin penyanyi yang satu itu ngeblewek-blewek. Bajunya langsung dibloet-bloet loh. Padahal di studio dingin banget. Iya ya. Ini Iya. seorang teman dari musisi yang kemarin baru diamankan pihak kepolisian karena kepemilikan dan juga kepenggunaan barang haram ya. Ya. Onadio Leonardo kemarin diamankan pihak kepolisian. Kita hadirkan sang sahabat. Ini dia Steve Marcel Sairang. Bagaimana kabarnya? Abah, ini kita manggilnya apa nih? Bapak, Mas, Abang, kita panggilnya apa enaknya? Pendeta Marcel boleh. Pendeta Marcel. Pendeta Marcel. Nggak, coba Oh, itu. ini pendeta Mohon maaf ya penyanyi yang sebelah sana mengganggu ya. Iya. Mohon Tadi sebenarnya saya datang tuh sukacita, tapi lihat penyanyi itu saya pengen baptis dia lah. Gimana? Tadi saya datang ke sini sukacita. Begitu lihat penyanyi saya pengen baptis. Jadi ternodai ya gitu ya. Iya ya ampun. Baik, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Gue kaget ya. Pendeta Steve Marcel ini kan dekat sama Onad ya. Kita tahu kemarin diamankan pihak kepolisian ya. Kita mau kasih lihat dulu beritanya, nanti kita minta tanggapannya seperti apa. Silakan. Pendeta Marcel, jadi gimana sebagai seorang sahabat tanggapannya tentang Kasus Onadio yang diamankan pihak kepolisian? Ya, sebagai teman, sebagai sahabat tentunya sedih banget ya. Maksudnya setiap orang kan pasti punya masalah, setiap orang pasti punya tantangan, setiap orang pasti punya persoalan. Tapi selalu ada jalan yang terbaik yang bisa diambil dibandingkan harus ambil solusi itu. Apa yang Pendeta Marcel ketahui tentang sosok Onadio di luar kasusnya ini? Tentunya orang yang baik ya, orang yang baik, orang yang benar-benar friendly. Akrab sekali ya pendeta dengan beliau. Karena kita banyak ketemu di banyak acara, makanya itu tadi sangat dekat. Artinya dalam konteks, apalagi kalau kita kan suka bercanda soal login, logout gitu ya. Dan ya kita kan paling cocok berdua gitu, karena paling dikit ya. Jadi makanya sering ngobrol gitu ya. Dan makanya itu tadi, sebenarnya dia orang yang kuat, orang yang bisa dibilang sebenarnya pribadi yang luar biasa, ya. Sosok seorang ayah yang luar biasa, tangguh gitu. Tapi itu tadi ya mungkin ada masalah, tantangan gitu. Oke, ketika berita ini akhirnya rilis, Onad diamankan pihak kepolisian karena diduga menggunakan barang haram. Apa yang terlintas dalam pikiran Pendeta Marcel saat membaca berita tersebut? Kaget, sedih, marah, menyangka nggak? sayang. Nggak nyangka, karena kan setahu saya ya seperti apa yang dia pernah cerita ya, bahwa terakhir kan itu pada saat dia masih usia 20 tahun dan dia sudah lepas semuanya, apalagi sekali lagi dia sayang banget sama istri, sama anaknya, dan dia menjaga itu karena sekali lagi dia tahu bahwa sudah ada istri dan anak yang harus dia jaga, dia rawat. Makanya nggak nyangka. Jadi dulu pernah, terus sekarang sudah lepasin itu semuanya, dan sekarang terulang kembali gitu. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat, ini ada sebuah tayangan, ada statement dari pihak kepolisian yang menyatakan Onad adalah seorang korban. Korban penyalahgunaan. Seperti statement Pendeta Marcel, umur 20-an dia mengaku bahwa dia pernah menggunakan. Apakah pernah ada dialog berdua ya antara pendeta dengan Onad tentang barang haram, curhat segala macam? Kalau bicara tentang
barang haram, obat-obat terlarang, sekali lagi nggak pernah. Kenapa? Karena sekali lagi itu sudah jauh di masa lalunya dia. Karena kan kita kenal dekat itu baru kurang lebih 3 tahun terakhir ini yang benar-benar dekat ya. Jadi sekali lagi sama sekali nggak pernah bahas karena sudah menjadi masa lalu dia dan dia sudah lepaskan, sudah tinggalkan. Makanya ketika terjadi ini kagetnya luar biasa. Oke, jadi dialog atau curhat atau sedikit membahas masa lalu pun nggak pernah sama sekali. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini juga ada sebuah fakta yang kita temui bahwa kemarin pun juga sempat diamankan bersama dengan istrinya. Pengakuan Onadio Leonardo pengen tobat karena istri dan anak, malah ditangkap lagi gegara obat-obatan terlarang. Pengen tobat karena istri dan anak. Apa yang Pendeta Marcel ketahui tentang isi hatinya tentang istri dan anak? Pernah curhat nggak gitu loh, Pendeta, tentang masalah pribadinya? Onat itu sejauh yang saya kenal selama ini ya, orang yang selalu di depan orang tuh selalu ceria, selalu happy. Jadi dia nggak pernah membagikan masalahnya. Oh gitu. Ya, yang selalu dia bagikan tuh selalu ya kesenangan, happy gitu, sukacitanya. Jadi ketika bicara tentang masalah, tantangan, persoalan yang dia hadapi itu jarang dia bagikan. Tapi Pendeta, kan tadi di situ di artikel disebutnya takut karena istri dan anak. Takut harus karena istri dan anak atau takut karena Tuhan sebenarnya? Yang benar. Ya yang pasti adalah dia takut akan Tuhan. Makanya karena dia takut akan Tuhan, dia menjaga tanggung jawab yang dari Tuhan, yaitu istri dan anaknya tadi. Makanya dia sangat sebenarnya menjaga itu. Mohon maaf ya Pendeta, kan di agama Pendeta ada nggak misalkan ada pengakuan-pengakuan seperti curhat-curhat yang sepertinya dia tidak bisa menyelesaikan masalah pribadinya, yang kayak ditutup itu pintu gitu, dia pernah curhat-curhat tentang itu nggak? Maksudnya ada, tapi mungkin walaupun pendeta tidak mengungkapkan ke kita nggak apa-apa. Ada nggak pokok permasalahan pribadi yang tidak bisa kita tidak bisa di-share gitu? Pernah nggak itu? Ya itu tadi ya. Ini dugaan saya. Onat tidak mencari solusi dalam konteks cari pendeta, cari pastor. Karena kalau dia mencari hamba Tuhan, dia cari pendeta, cari pastor, tentunya kami dengan senang hati untuk membimbing, untuk menolong dia. Padahal deket ya, padahal maksudnya nggak usah nyari kemana-mana, udah aja sama Pendeta Steve aja ada pendeta gitu ya. gaul gitu kan. Kan ada kan temennya gitu maksudnya, ya harus nyari juga gitu sebenarnya. Oke, ini juga ada sebuah artikel yang kita temukan, yang kita juga temukan fakta. Onadio Leonardo dan istri ditangkap polisi terkait kasus obat-obatan terlarang. Pendeta kenal dengan istrinya? Iya, cukup kenal karena beberapa kali ketemu di beberapa acara. Apa yang Pendeta Marcel ketahui atau dalam pandangan seorang Pendeta Marcel itu istrinya istri yang seperti apa? Istrinya, baby itu istri yang baik, istri yang sangat menjaga suami, yang mengimbangi suami. Ibu yang luar biasa buat anak-anaknya. Ketika tahu faktanya bahwa saat itu diamankan, walaupun memang sudah dirilis ya, dinyatakan negatif sang istri dari barang haram tersebut, saat mengetahui bahwa betul di lokasi yang sama. Diperiksa, ya. Kalau dari pengamatan saya, sebagai seorang yang mengenal mereka sebatas ini ya, artinya prediksi saya, baby istrinya menjaga dia, menjaga Onat. Jadi, maksudnya? Dia tidak mau suaminya mungkin lebih jauh lagi. Jadi daripada di luar, daripada di luar dimanfaatkan orang, dia jaga suaminya. Ini masih dugaan ya, ini semacam asumsi subjektif dari seorang Pendeta Marcel aja. Ya manusia, tapi kita nggak bisa juga membenarkan apapun yang dilakukan ya. Manusia tempatnya salah, sekali lagi tidak membenarkan. Mungkin dia sedang punya masalah atau apapun itu. Kita cuma bisa mendoakan dan tentunya kita berharap dia bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Dan seperti yang disampaikan bahwa rehabilitasi adalah salah satu jalan yang bisa diberikan kepada mereka para pecandu. Dari mereka ini, keluarga ini, yang bisa dilihat dari seorang Pendeta Marcel ini, apalagi baby baru melahirkan nih. So what do you see? Apa yang bisa lihat dari keluarga ini? Sebenarnya mungkin sama dengan pandangan orang-orang yang kenal banget sama Onat ya, bahwa baik Onat, buat istrinya, keluarga besarnya, semuanya orang baik. Papa mamanya beberapa kali ketemu saya bilang, ya Pendeta Marcel titip Onat ya, titip Onat ya. Jadi memang sebenarnya semuanya keluarga yang baik. Dan saking baiknya contohnya Onat ini,
dia nggak mau bagikan kesedihan, dia nggak mau bagikan masalah, tantangan kehidupannya. Sepertinya dia mau menghadapi semuanya sendiri, karena dia tahu mungkin orang lain, teman-temannya juga punya masalah. Jadi dia berusaha untuk menghadapi sendiri, tetapi sekali lagi manusia kan terbatas ya. Akhirnya dia coba cari solusi sendiri, dan sangat disayangkan seperti apa yang tadi Bro Rian bilang, kita nggak mau mendukung itu, sayang sekali. Masih banyak solusi yang lebih baik yang bisa sebenarnya dia ambil. Iya, banyak yang lain ya. Pendeta, banyak di luar sana kepala keluarga yang barangkali mereka dengan permasalahannya sendiri pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. So, apa yang ingin disampaikan untuk siapapun itu, entah kepala keluarga atau para istri di luar sana yang barangkali mereka punya masalah, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya agar bisa kembali ke jalan Tuhan, atau barangkali setidaknya berada di jalur yang benar. Ya. Dua hal setidaknya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita nggak akan pernah bisa menghadapi semuanya sendirian dengan kekuatan kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, akan ada saat dimana kita akan merasa bahwa memang kita nggak sanggup. Makanya sadari keterbatasan kita, dan apapun agamamu, datang sama Tuhan. Karena dalam Tuhan ada kekuatan. Saya suka satu kalimat yang pernah bilang begini, ketika kau nggak sanggup lagi berdiri menghadapi semuanya, berlututlah dan berdoalah. Karena orang yang berlutut dan berdoa adalah orang yang sanggup bangkit dan pikul setiap beban dalam kehidupannya. Iya. Itu tuh ibaratnya tuh ya, kita diberikan ujian agar kita tuh sadar betul bahwa ya memang tidak ada jalan lain selain jalan pulang ke Tuhan ya. Iya. Betul. Betul. Oke, kita mau kasih lihat sebuah foto. Ini adalah postingan dari seorang baby, istri Hai dari suamiku, tetap semangat ya. Aku dan anak-anak kita, orang tua kita nggak berhenti doain kamu dari rumah, sayang. Always remember God always with you, sayang, semangat. Orang istri Ini ada lagi nih, dear my husband, my pray always with you, you are a good person. Your wife. Ini nggak kebayang ya, maksudnya dia baru melahirkan 1 bulan gitu ya. Dengerin berita gini ya. Iya, masih menyusui anaknya. Ya artinya kan secara psikologis juga kan, supaya air susu bisa terus keluar kan, mentalnya juga harus terjaga. Betul. Baby, kita tahu ini nggak mudah buat keluarga ya. Kita hanya bisa berharap yang terbaik aja. Termasuk baby, yang penting kesehatan mentalnya itu ya yang perlu dijaga. Baik, kita juga mau kasih lihat, ini ada konten Pendeta Marcel bersama dengan Habib ya. Ini konten yang selalu viral di media sosial ya. Habib, izin kita putarkan konten-konten ini ya. Bahwa tidak sungkan untuk membicarakan agama, ini penting sekali, bahwa Indonesia kan juga beragam sekali agama ya, ras dan juga suku. Toleransi beragama ini sangat penting sekali di Indonesia. Toleransi ya. Toleransi ini harus kita garis bawahi dari Sabang sampai Merauke. Gimana sih awal mulanya konten-kontenan untuk membahas toleransi beragama? Kok bisa tiba-tiba collab gitu loh? Ya, membahas minoritas lagi begitu sensitif sekali, tapi dikemas dengan cara yang bercanda. Kalau kita yang bawain mungkin banyak yang sensitif, tapi kalau yang minoritas, ngebecandain tentang minoritas kan lebih enak sendiri ya ngebecandainnya ya. Itu gimana awalnya? Sebenarnya nggak lepas daripada yang fenomena yang terjadi ya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, yang war takjil itu. Oke, war takjil ya. Yang minoritas malah ikut war takjil. Iya. Kemudian bagaimana itu tadi, sekali lagi Trans TV sangat mensupport, Transkop sangat mensupport. Pagi-pagi Ambiar juga kan undang saya, dan akhirnya sekali lagi mensupport gerakan toleransi ini. Jadi sekali lagi ya itu tadi, hal yang indah dan hal yang begitu baik, dan sampai hari ini pendeta masih diundang di TV ini, di acara ini. Dong, pasti Iya dong, pendeta ya. Banyak banget yang mengirimkan surat ke kami lewat faxmail ya. Oke, buat Pendeta Marcel, kita akan bacakan surat kali ini, dia surat Ambiar. Surat kan. Padahal ya, aku tuh belum tahu kalau di sini ada kotak surat Ambiar. Oke. Kita akan bacakan, pendeta mohon izin nanti dijawab ya isi suratnya. Ini semua pertanyaan, kita lihat ya. Silakan. Silakan pendeta yang buka. Pendeta. Sindang pendeta. Pendeta mau warna mana? Ini pendeta. Pendeta ini ada beberapa surat. Pendeta mau warna apa? Pink. Oh, maunya warna pink. Iya dong.
Kakak genit banget sih, Kak. Gak apa-apa, genit sama orang ganteng boleh. Pendeta aja yang baca. Iya, pendeta yang baca. Oke. Apa hal yang paling membuat dirimu bahagia di hidup ini? Kapan kamu terakhir kali tertawa lepas? Dan sudahkah kamu bahagia hari ini? Apa yang paling bikin bahagia? Ya karena saya punya Tuhan dalam hidup saya. Kapan kamu terakhir kali tertawa? Jujur, kemarin. Karena Hari ini enggak? yang paling lepas kemarin. Kenapa? Karena tim pagi-pagi Ambyar WA asisten saya. Apa katanya? Kak Dio, kami mau undang Kak Dio untuk jadi bintang tamu pagi-pagi Ambyar. Oh gitu. Kak Dio tuh asisten saya. Dia udah bilang, Kak, aku udah siap jadi artis katanya. Oh, Dia maksudnya kira buat pendeta kali Iya, ya. dia gitu. pikir dia. Siapa yang WhatsApp? Tim. Siapa? Siapa? Kamu nggak boleh Iya. gitu dong. Udah gila pendetanya deh. bukan asistennya. Oh. Iya. Jadi dia pikir Kasian banget, berarti hari ini Kak Dio kecewa banget ya. Mana yang namanya Dio? Iya. Sini Dio, masuk sini. Ya ampun, ayo Kak Dio sekali-sekali masuklah. Ayo kasihan. kan kamu udah siap jadi artis. Mimpi terwujud. Nah ini. Nggak usah. Ini namanya Dio. Kita berikan 5 detik masuk TV. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank Terima you. kasih. Surat yang lagi nih, Iya. pendeta mau pilih warna apa? Satu lagi pendeta. Warna apa, Pendeta, sini. pendeta? Warna biru. Terima kasih. Iya. Silakan pendeta. Warna biru, ini pendeta. Tolong bagian Dio diedit aja ya nanti. Ya jangan nggak apa-apa, kasihan keluarganya. Pertanyaan selanjutnya. Ketika doa seperti tak dijawab dan harapan mulai memudar, apa yang membuatmu tetap percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja? Yang saya selalu ingat dan saya pegang adalah janji Tuhan. Artinya dalam hidup Tuhan punya rancangan, punya rencana. Ya. Proses kadang-kadang naik turun, kadang-kadang bisa hujan, bisa badai, tetapi ujung-ujungnya semua akan indah pada waktunya. Kayak laguku ya, pendeta. Yes. Semua indah pada waktunya. Satu lagi pertanyaan dari Sobat Ambyar yang begitu sangat mengganggu factsmil kami. Apa? Apa skincare pendeta? Rasa bersyukur Yes. adalah skincare terbaik yang bisa membuat senyuman semakin. Tapi pendeta bening banget. Iya, pakai skincare gak sih? Pakai pasti, Pakai. ya kan? Wah, iya. Karena menjaga kesehatan, menjaga kulit adalah salah satu bentuk rasa syukur. Betul sekali. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Oke.